Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat yang merupakan materi kelas 9 SMP. Oke. Jadi, banyak sekali subbab dari persamaan dan fungsi kuadrat. Pada video kali ini, Kak Furkon akan membahas bentuk umum persamaan kuadrat. Oke. Jadi, untuk adik-adik kelas 9 yang baru bergabung, kalian bisa mengikuti video kali ini sampai habis. Oke, materi kita yang pertama itu adalah masalah bentuk umum persamaan kuadrat atau biasa disingkat dengan PK. Jadi bentuk umumnya seperti ini teman-teman. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Oke, karena persamaan kuadrat maka pasti ada tanda sama dengan nantinya. Oke, sama dengan. Dan bentuknya, ciri khasnya itu seperti itu teman-teman. AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C. Tapi syaratnya adalah A tidak boleh 0. Dan A, B, sama C itu merupakan bilangan real. Oke. Mengapa A tidak boleh 0? Karena A kalau 0 akan menjadi persamaan linier, yaitu BX plus C. Ya, seperti biasa yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Oke, paham teman-teman? Oke, sekarang akan kita bahas bagian-bagian ini. A itu disebut apa teman-teman? Disebut koefisien dari X kuadrat. A. Kemudian B itu disebut apa? Disebut koefisien dari X. Kemudian C itu disebut apa? Disebut konstanta. Oke. Sangat simpel bukan teman-teman? Oke, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh. Tentukan A, B, C pada PK berikut ini. Persamaan kuadrat. Yang pertama, 3X kuadrat ditambah 7X ditambah 8 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa teman-teman? Ya, A-nya sama dengan 3 ya teman-teman. Oke. Kemudian B-nya berapa? B-nya sama dengan 7. Oke. Kemudian C-nya berapa teman-teman? C-nya sama dengan 8. Oke? Paham? Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua ya teman-teman. 5X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Nah, berarti A-nya berapa teman-teman? A-nya sama dengan 5. Oke. Kemudian B-nya sama dengan berapa teman-teman? B-nya sama dengan 2 dong. Oke. Kemudian C-nya gimana? C-nya sama dengan 0. Kok bisa 0? Maka persamaan kuadrat ini harus kita modifikasi sebagai berikut teman-teman. Oke, kita modifikasi ya. Oke, kita modifikasi menjadi ini. 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 0 sama dengan 0. Meskipun 0 itu tidak apa-apa, tidak ditulis. Tapi untuk kita belajar supaya kita sesuai dengan bentuk umum, maka 0 itu kalian tulis saja. Sehingga C-nya sama dengan apa? Sama dengan 0. Oke. Kemudian contoh berikutnya yaitu 16X kuadrat dikurangi 25 itu sama dengan 0. Sehingga A-nya berapa teman-teman? A-nya sama dengan 16. Oke. Kemudian B-nya berapa? B-nya sama dengan 0. Kok bisa 0 Kak? Nah, ini kita modifikasi dulu persamaan ini menjadi seperti ini. 16X kuadrat plus 0X dikurangi 25 sama dengan 0. Sehingga B-nya ketemu 0. Oke. C-nya berapa Kak? C-nya sama dengan berapa? Negatif 25. Oke. C-nya ketemu negatif 25. Jadi untuk memang bentuk-bentuk yang belum sesuai dengan bentuk umum, kalian wajib menyesuaikan dulu supaya kalian lebih memahami materi ini. Oke. Negatif 25 C-nya. Kemudian contoh berikutnya yaitu ini. Kalian perhatikan. 3X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 2X dikurangi 8. Ini sama teman-teman. Belum berbentuk seperti bentuk umum. Sehingga tugas kalian adalah bagaimana caranya bentuk ini menuju ke bentuk umum itu supaya kita bisa menganalisis A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Oke, kita geser ya. Yang kanan kita geser semua ke kiri.
otomatis ganti tanda. Sehingga ruas kanan itu harus sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Jadi min 2x jadi plus 8 kalau dipindah ke kiri. Oke. Kemudian itu ada yang sama variabelnya nih. Negatif 5x, negatif 2x. Sehingga kita bisa satukan itu. Sehingga menjadi negatif 7x. Nah, 3x kuadrat min 7x ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Sehingga kita sudah memperoleh bentuk umum nih. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari nilai A, B, dan C. Oke. A-nya berapa teman-teman? A-nya berapa? Ya, A-nya sama dengan 3. Oke. B-nya berapa teman-teman? B-nya sama dengan negatif 7, bukan 7. Harus diperhatikan, ada negatifnya. C-nya berapa teman-teman? C-nya sama dengan 8. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang akar persamaan kuadrat atau PK. Oke. Akar persamaan kuadrat itu apa? Ini. Jadi untuk memahaminya kalian perhatikan penjelasan ini. Misal PK-nya itu adalah sama AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu ya teman-teman. Maka akar PK atau persamaan kuadrat itu didefinisikan sebagai nilai X yang memenuhi pada persamaan kuadrat itu, pada PK itu. Jadi X itu disubstitusi ke persamaannya teman-teman. Kalau dia memenuhi sama dengan 0, maka X itu adalah akar dari persamaan kuadrat itu. Oke, sekarang perhatikan contoh ini. Akar dari PK, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Akarnya apa? Oke, dari sini sudah kelihatan bahwa akar dari PK ini itu adalah apa teman-teman? Apa? Ya, X sama dengan 3 dan X sama dengan apa? Negatif 3. Merupakan akar-akar persamaan kuadrat atau PK. Itu ya teman-teman. Karena ini alasannya teman-teman. Pada saat X sama dengan 3, ini Kak Furqon substitusi ke situ. Jadi hasilnya kan 3 kuadrat dikurangi 9. Berapa? 9 dikurangi 9. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Cocok bukan? Berarti dia itu merupakan akar dari PK itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian pada saat X sama dengan negatif 3, itu juga demikian. Negatif 3 disubstitusi ke PK itu. Jadi negatif 3 dikuadratkan, dikurangi apa? Dikurangi 9. Ingat, negatif pangkat genap hasilnya positif. Jadi 9 dikurangi 9 itu sama dengan berapa? Sama dengan 0. Itu teman-teman. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Sekarang kita perhatikan penjelasan ini. Contoh soal ini. Ini, jika X sama dengan 3 adalah akar-akar dari PK ini, ya kan? AX kuadrat ditambah BX ditambah 3 sama dengan 0. Yang adalah tentukan nilai dari B. Bagaimana teman-teman? Jadi kita manfaatkan penjelasan yang tadi bahwa kalau X itu adalah akarnya, berarti kita tinggal substitusi X itu ke PK yang dimaksud ya teman-teman. Nah itu X sama dengan 3, berarti kita substitusi. Jadinya adalah X sama dengan 3 itu adalah akar PK. Sehingga bisa diperoleh 3 pangkat 2 ditambah B dikali dengan 3. Pokoknya X-nya diganti 3. Ditambah dengan 3 itu sama dengan 0. Itu teman-teman. Oke. Kemudian kita hitung. Di situ ada 3 pangkat 2. Itu berapa? 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2 adalah 9 ya teman-teman. Oke, jadi kita hitung aja. 3 pangkat 2, 9 ditambah B kali 3 berapa? 3B ditambah 3. Tetap sama dengan 0. Oke. Kemudian kita pindah 9 sama 3. Itu kita pindah ke ruas kanan. Karena tujuan kita itu adalah mencari nilai B. Sehingga nanti 3B itu sama dengan negatif 3, negatif 9. Oke. Negatif 3, negatif 9 berapa? Berarti 3B itu sama dengan berapa? 3B sama dengan negatif berapa? Negatif 12. Oke, 3B sama dengan negatif 12 ya teman-teman. Sehingga B sama dengan berapa Kak? Ya, B sama dengan, kita tinggal bagi saja. Kanan dibagi kiri. Negatif 12 dibagi dengan
3. Hasilnya adalah negatif 4. Oke? Sangat mudah bukan? Tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Oke. Nah, saya kira cukup untuk pembahasan video kali ini. Tapi jangan lupa tetap cek di channel ini karena akan dilanjut subbab selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih caranya menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, nanti ada beberapa cara yang harus kalian kuasai. Sehingga kalian harus subscribe dan bunyikan lonceng channel ini. Dan share juga ke teman-teman kalian. Oke. Semoga bermanfaat. Dan sukses selalu bagi kalian. Dan setelah menonton video ini, kalian bisa menjadi paham total tentang materi persamaan kuadrat. Oke, sukses selalu, salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.